Halo semuanya, selamat datang kembali di Onroad Indonesia. Akhir pekan kali ini agak berbeda dibandingkan dengan sebelumnya maupun nanti akhir pekan di minggu depan. Karena akhir pekan kali ini memiliki libur 4 hari dari Sabtu, Minggu, Senin, Selasa. Selasa adalah cuti bersama yang dapat dipergunakan oleh masyarakat. Kemudian bagi yang ingin cuti 3 hari ditambah dengan Sabtu, Minggu kembali serta hari Senin tahun baru, maka tentunya sangat panjang waktu yang dapat dipakai untuk berlibur. Dan tadi di stasiun Halim kita melihat lonjakan dari penumpang yang lebih banyak dari waktu-waktu sebelumnya. Ditambah lagi perjalanan kereta cepat juga sudah menjadi 48 perjalanan. Baik, kita beralih ke Jalan DI Panjaitan. Di sini merupakan satu-satunya akses menggunakan kendaraan pribadi ataupun kendaraan umum baik roda 4, roda 2 menuju ke stasiun selain LRT Jabodebek, karena tol sendiri belum dibuka untuk bisa keluar masuk dari stasiun kereta cepat. Nah, akses menuju ke stasiun di Jalan DI Panjaitan ini memang masih membutuhkan petunjuk yang cukup besar karena saat ini hanya menggunakan banner. Di bagian pinggir kiri kanan jalan akses di sini banyak kendaraan yang parkir, baik itu kendaraan pribadi ataupun juga kendaraan taksi. Ditambah lagi di bagian pinggir di arah masuk tadi juga terdapat satu warung ya, di mana para pengguna kendaraan roda 2 dan ojol juga terkadang mangkal di sana. Tentunya itu menggunakan badan jalan sehingga area jalan akses masuk ke objek vital nasional stasiun kereta cepat Jakarta Bandung Halim menjadi lebih sempit. Orang nggak lihat itu. Nah, dikarenakan libur panjang, kita akan melihat apakah parkir yang ada di stasiun kereta cepat Halim baik di sisi timur ataupun di sisi barat mencukupi bagi kendaraan-kendaraan. Kemungkinan banyak para pengguna kereta cepat tidak membawa kendaraan lalu memarkirkannya di sini seperti biasa. Biaya parkir yang ada adalah 5.000 sejam pertama, kemudian 4.000 sejam berikutnya. Jadi satu hari kurang lebih 94.000 dikali 4 misalnya seperti itu, maka total yang akan dibayarkan adalah hampir Rp380.000. Satu lagi informasi tentang jalan akses DI Panjaitan ya, dikarenakan masuk dalam kawasan ganjil genap, maka para pengguna kereta cepat hendaknya memperhatikan aturan ganjil genap yang ada di sana. Bagi kendaraan yang menggunakan plat ganjil hanya bisa dilalui pada tanggal-tanggal ganjil jalan tersebut. Sebaliknya yang menggunakan plat genap hanya bisa melalui jalan tersebut pada tanggal-tanggal genap. Nah, jam berlaku dari ganjil genap adalah pukul 6 pagi sampai dengan pukul 10 pagi. Kemudian sore hari pukul 16 sampai dengan pukul 21. Lalu apabila harus ke stasiun kereta cepat Halim pada hari-hari ganjil atau genap dan plat Anda tidak sesuai, maka baiknya menggunakan angkutan umum, apakah itu taksi, ojek online atau juga LRT Jabodebek yang ada di depan sana. Baik, tadi kita lihat parkir di sisi barat sudah banyak ya. Nanti kita akan lihat lagi apakah masih ada slot atau tidak. Sebentar lagi kita juga akan sampai di parkiran sisi timur. Di sini mulai kelihatan kendaraan-kendaraan yang parkir di area luar dari kawasan parkir yang sudah disiapkan. Dalam artian kawasan parkir sudah penuh. Jadi kendaraan-kendaraan menggunakan jalan akses menuju ke parkiran baik di sisi kiri ataupun kanan jalan. Nah, tarifnya kalau yang parkir seperti ini tentunya tidak kena ya, karena gate-nya sendiri tidak ada kalau yang pinggir jalan. Sebenarnya kereta cepat Jakarta Bandung ataupun KCJB telah dalam tahap menyiapkan area parkir baru di sisi timur ini di seberang sana, namun belum selesai secara sepenuhnya. Jadi nanti kendaraan roda 4 yang parkir di kiri kanan jalan seperti ini bisa menggunakan area berikutnya. Untuk kendaraan bermotor roda 2 tadinya berada di lahan parkir yang berbayar, saat ini sudah disiapkan satu area khusus. Semuanya berada di bawah dari layang ataupun trek-trek kereta cepat.
Jadi untuk parkir motor belum berbayar, namun ya jangan khawatir, petugas di sini tetap melakukan pemantauan keseluruhan area parkir yang ada, baik yang resmi ataupun yang di pinggir jalan, mengingat mereka memaklumi bahwasannya area parkir belum memadai dan kendaraan-kendaraan masyarakat diparkir di kiri kanan jalan. Untuk area yang di sisi depan pickup zone, di sini khusus parkir kendaraan-kendaraan ya. Kalau yang di kanan umum, taksi biru ataupun juga yang hitam, Silverbird ataupun Bluebird. Kemudian yang di pinggir kiri kita di area pickup zone-nya benar ya. Di sini ada yang parkir adalah kendaraan-kendaraan penjemput dari masyarakat yang menggunakan kereta cepat. Satu lagi yang parkir di sekitar sini adalah Golden Bird, yaitu angkutan taksi Bluebird yang lebih premium lagi dibandingkan dengan Silverbird. Jadi stasiun Halim sendiri sampai saat ini di pagi hari ini memang parkirnya penuh untuk sisi timur tadi. Kemudian di area pickup zone juga ada kendaraan-kendaraan pribadi parkir selain kendaraan-kendaraan umum. Nah, hal ini menunjukkan adanya pergerakan dari ekonomi masyarakat ya, terutama yang taksi yang silih berganti mengambil para penumpang, baik itu taksi reguler, taksi premium. Baik, di depan kita ada satu rangkaian LRT Jabodebek dan kita lewatkan terlebih dahulu Bapak ini. Karena ini adalah hari libur yang cukup panjang di hari Sabtu sampai ke hari Selasa. Di sini kita melihat banyak kendaraan-kendaraan mengantarkan saja para penumpang tadi di pickup zone. Lalu untuk area parkir sisi barat kita akan masuk dari sini. Sebenarnya ada area parkir yang sudah dibuka ya, sudah diselesaikan di sisi barat, hanya saja peruntukannya adalah kendaraan-kendaraan kantor ataupun mungkin petugas para pekerja yang ada di stasiun ini. Sisi barat kita masuk menggunakan gate ya. Tarifnya sama, 5.000 1 jam pertama dan 4.000 di jam berikutnya. Kemudian menggunakan kartu uang digital, jadi dapat dipersiapkan sebelum Anda datang ke stasiun Halim lalu melakukan tapping ya, karena tidak menerima uang cash, semuanya dengan tapping kartu digital, sehingga tentunya lebih mudah ya bagi pengelola untuk melakukan tracking setiap pembayaran yang ada, karena tidak ada pembayaran yang cash. Nah, di sisi barat sendiri kita lihat sedikit di sini sudah ada lagi ya area parkir yang dibangun. Kemudian sudah rapi dan gate-nya ada di dalam sini nih. Ya, hanya saja belum dibuka karena mungkin masih belum selesai secara sempurna keseluruhannya, sistemnya dan lain. Namun kalau kita lihat dari alur masuknya dan lebar jalur masuk, ini adalah untuk kendaraan roda 2 ataupun motor. Ini baru persiapan, berarti nanti di ujung sana akan dibongkar untuk keluar masuk. Nah, kendaraan yang parkir di sini adalah kendaraan pribadi yang tidak mendapatkan area parkir yang ada di kawasan yang resmi di bagian sisi selatan, bagian barat dari stasiun kereta cepat Jakarta-Bandung. Di atas itu adalah layang kereta cepatnya, ujungnya dari peron-peron kereta cepat kalau kita menaiki peron di bagian atas, dan area parkir ini persis berada di bawahnya. Tarif motor di sini 3.000 ya 1 jam pertama dan 2.000 sejam berikutnya. Nah, pengelolanya agak sama ya, secure parking di sini. Baik, kalau kita berbicara dengan petugas yang ada untuk area parkir pinggir jalan ini sebenarnya sudah tidak direkomendasikan di sisi barat, namun diarahkan untuk parkir di sisi timur ya, walaupun menggunakan pinggir kiri kanan jalan dibandingkan dengan sisi barat tadi.
Nah, sisi timur ini sendiri ini memang sering sekali penuh mulai sejak pagi. Kemudian ada petugas yang berjaga, kalau tidak salah ada 2 orang di sekitar sini. Kendaraan-kendaraan yang parkir di sini masih ada yang tentunya tidak menggunakan garis ya, garis petunjuk, namun sudah cukup rapi. Di depan sana tadinya adalah tempat parkir motor, namun sudah dipindah parkir motornya ke arah yang di sisi lebih ke timur lagi yang tadi kita lihat. Pada saat parkir sudah penuh, termasuk yang paralel memang tidak dibolehkan banyak-banyak ya, karena hal ini dapat mempersulit kendaraan keluar masuk. Jadi disesuaikan saja jumlahnya oleh para petugas. Maka pintu ataupun gate dari area masuk ke parkiran sisi timur dipasang informasi bahwasannya kawasan parkir sudah penuh dan diperbolehkan parkir di pinggir kiri kanan jalan yang tadi kita lihat. Penuhnya area parkir tentunya dipergunakan oleh para pengguna kereta cepat dan menunjukkan bahwasannya peminat ataupun pengguna kereta cepat tetap ada terus ya setiap harinya, karena memang mungkin sudah ada yang pertama menjadi kebutuhan dan mereka sudah berangkat berkali-kali. Yang kedua ada yang memang menjadi lifestyle, ingin berlibur ya ke Bandung biasanya di akhir pekan, ataupun juga kendaraan-kendaraan yang menjemput penumpang namun schedule-nya belum ataupun waktunya kereta kedatangan belum sampai, mereka akan menunggu di area sini ya, misal seperti itu. Ditambah lagi perjalanan kereta cepat yang tadinya 24 perjalanan kemudian menjadi 32 perjalanan dan 36 perjalanan, saat ini 48 perjalanan. Berarti ada 24 perjalanan dari Jakarta dan ada 24 perjalanan dari Bandung. Nah, dengan adanya 24 perjalanan misal di Jakarta yang ingin parkir ada setengahnya saja dari satu perjalanan ya, 200 kendaraan, maka parkir di sini penuh. Ini beberapa kendaraan ya, parkir paralel 2 lapis malah. Jadi kalau semakin banyak yang parkir paralel, selain misalnya petugas yang memindahkan, kalau petugasnya lagi tidak ada, pengemudi memindahkan lumayan ya. Area parkir juga dilengkapi dengan kamera ya di sekitar sini nih. Hanya saja memang area-area di kawasan parkir baik sisi barat sisi timur itu belum selesai sepenuhnya lingkungannya. Ya, kalau kita lihat di sini tanamannya juga baru akan tumbuh, kemudian sampah ada di beberapa lokasi. Nah, ini bisa menjadi tempat perhatian ya bagi pengelola, khususnya untuk sampah. Semoga dapat lebih baik lagi dalam melakukan penataan dan kebersihan yang ada di area stasiun. Smoking area di dalam stasiun sendiri tidak ada, jadi bagi yang ingin merokok dapat dilakukan di area-area yang di luar stasiun ya. Ada yang disiapkan juga di situ semacam asbak di sisi luar ya. Namun kalau ada tempat khusus lagi akan lebih baik. Bagi yang membawa kendaraan, ada baiknya datang sangat pagi kalau ingin mendapatkan lahan parkir yang ada di kawasan yang sudah ditentukan. Apalagi kalau bertujuan untuk menginap, karena biasanya di jam 8, setengah 9 pagi sudah penuh, sehingga terjadilah parkir-parkir di luar dari area parkir seperti yang di seberang sana.
di bawah dari Skybridge ataupun layang yang menghubungkan stasiun kereta cepat dan juga stasiun LRT Jabodebek. Nah, ini adalah keadaan di mana area parkir sudah penuh, jadi ditaruh kon oleh petugas. Maka kendaraan akan punya pilihan memarkirkan di pinggir jalan seperti ini, walaupun sudah tidak direkomendasikan. Video ini diambil seminggu sebelum hari libur panjang kemarin ya. Habis ya area parkirnya nih. Oh, masih ada satu. Nah, karena kita ada keperluan di stasiun Halim, jadi kita akan parkir di sini terlebih dahulu. Berbeda dengan area di sisi timur, ya, parkir di sisi barat di sini lorongnya tidak ada akses langsung masuk menuju ke stasiun, melainkan harus ke selatan ataupun ke utara, ke kanan atau ke kiri terlebih dahulu, baru bisa masuk ke area dalam stasiun kereta cepat Halim untuk menuju ke area keberangkatan ataupun menuju ke area kedatangan atau ke customer service yang ada. Bagi sahabat kami yang baru menemukan channel ini, silakan subscribe dan ikuti perkembangan informasi transportasi infrastruktur lingkungan Jakarta, Jawa Barat, dan sekitarnya menuju Indonesia yang lebih baik.